Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video pembelajaran ini. Nah, anak-anak, pembahasan kita kali ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada tema 1 subtema 4. Nah, sebelum kita mulai, Ustazah Sholihah mau bertanya kepada anak-anak, siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami dengan tanaman hias atau tanaman obat? Lalu, apa tanaman tersebut disiram dengan air setiap hari? Nah, anak-anak, tumbuhan itu juga perlu air loh untuk tumbuh dan berkembang. Makanya kita harus rajin-rajin untuk menyiramnya ya. Nah, selain air, tumbuhan juga dipengaruhi faktor lain untuk bertumbuh dan berkembang, yaitu dari faktor dalamnya seperti dari genetik induknya dan hormonnya. Selanjutnya, kalau dari luarnya dipengaruhi oleh nutrisi dari pupuk, cahaya matahari, air tadi ya, air, suhu udara, dan kesuburan tanahnya. Kita masuk di pembahasan selanjutnya ya anak-anak. Pembahasan kita selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, tujuan dari perkembangbiakan itu sendiri adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Sama seperti manusia ya anak-anak, tumbuhan, hewan, dan tumbuhan hewan juga dapat berkembang biak. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami merupakan perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Jadi, perkembangbiakannya terjadi dengan sendirinya. Perkembangbiakan secara alami contohnya dengan cara spora, tunas, umbi, geragi, dan akar tinggal. Sedangkan untuk perkembangbiakan buatan merupakan perkembangbiakan dengan bantuan manusia untuk memperoleh jenis tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru tersebut diharapkan memberikan hasil yang lebih baik. Contohnya, perkembangbiakan secara vegetatif buatan yaitu dengan mencangkok, okulasi, stek, dan merunduk. Nah, ini anak-anak contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama, melalui tunas seperti pohon pisang. Spora seperti lumut, tumbuhan lumut, atau ini ada akar tinggal, yaitu pada lengkuas. Ada juga geragi atau stalon, yaitu pada rumput teki. Selanjutnya ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Selanjutnya anak-anak, ini adalah contoh dari vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok. Mencangkok itu seperti ini ya anak-anak gambarnya.
Jadi, ini itu perkembangbiakannya dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah. Ini ya, dibungkus dengan tanah. Yang pertama itu dikupas menggunakan pisau, seperti ini jadinya. Lalu dibungkus dengan tanah. Nah, diharapkan tanah tersebut dengan dibungkus tersebut ini menghasilkan akar baru. Selanjutnya, nanti akan dipotong dan ditanam di tempat yang lain. Yang kedua ada okulasi. Okulasi seperti ini ya anak-anak gambarnya. Jadi okulasi itu perkembangbiakan tanaman dengan cara menempel tunas baru pada batang lain tumbuhan yang sejenis. Contohnya pada pohon mangga dan rambutan. Ini dengan cara menempel. Lalu dibungkus. Lalu selanjutnya ada teknik sambung, yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambung dua batang baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Nah, seperti ini anak-anak ya contohnya. Jadi ini itu dikupas seperti ini lalu disambung jadinya seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya yaitu teknik stek. Teknik stek yaitu perkembangbiakan dengan cara memotong, ini ya anak-anak, dengan cara dipotong kemudian potongannya tersebut ditanam di tanah lalu menghasilkan tumbuhan baru. Lalu yang terakhir adalah teknik merunduk. Teknik merunduk ini yaitu dengan cara membenamkan batang tumbuhan ke dalam tanah. Jadi batang tumbuhan ini dibenamkan di dalam tanah. Lalu di tanah ini nanti akan tumbuh akar baru sehingga akan terbentuk tumbuhan baru. Contohnya pada tanaman stroberi. Macam-macam perkembangbiakan pada tumbuhan ada perkembangbiakan dengan biji, perkembangbiakan dengan bunga, perkembangbiakan dengan umbi, dan yang terakhir perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan dengan biji. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji ini termasuk jenis perkembangbiakan generatif. Beberapa tumbuhan yang telah dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, buah ini nantinya di dalamnya akan terdapat bijinya. Nah, bagian-bagian biji ini bisa kita lihat sendiri ya anak-anak. Ada kulit biji, ada keping biji, lembaga biji, dan daging biji. Yang pertama kulit biji. Kulit biji ini bagian biji yang paling luar. Kulit biji ini berfungsi sebagai pelindung dari kondisi lingkungan yang buruk. Selanjutnya yaitu keping biji. Keping biji ini yaitu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi lembaga. Keping biji ini terletak di dalam kulit biji. Nah, ya, dalam kulit biji. Selanjutnya ada lembaga. Lembaga itu yaitu calon tumbuhan baru. Jadi, letak lembaga berada di dalam bijinya. Lembaga terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal tumbuhan. Selanjutnya ada daging biji. Ini ya yang termasuk daging biji. Daging biji ini merupakan cadangan makanan bagi lembaganya. Selama akar tumbuhan baru belum tumbuh, daging biji ini digunakan sebagai cadangan makanan.
Selanjutnya anak-anak, ini adalah perkembangbiakan dengan bunga. Perkembangbiakan dengan bunga ini termasuk perkembangbiakan secara generatif karena ditandai dengan munculnya bunga. Dalam bunga tersebut ini ada putik dan benang sari sebagai alat reproduksi tumbuhan. Bisa dilihat sendiri ya anak-anak, bagian-bagian dari bunga. Ada mahkotanya, ini mahkotanya, kepala sari, benang sari, kepala putiknya ini, tangkainya, tangkai putiknya, ini ada bakal bijinya di tengah-tengah, lalu ada kelopaknya, dasar bunganya, dan ada tangkai bunga. Nah, ini ada bagian-bagian bunga, fungsinya yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan bagian yang berada di bagian paling bawah bunga. Tangkai bunga ini berperan sebagai penopang. Penopang penyambung antara bunga dan batang tumbuhan ya. Lalu kelopak bunga. Kelopak bunga ini merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga. Jadi bagian yang melindungi mahkota bunga ini ya. Jadi kelopak bunga ini fungsinya untuk melindungi bagian mahkota bunga ketika masih kuncup. Biasanya bentuk dan warnanya ini menyerupai daun. Selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini memiliki warna yang bermacam-macam. Karena mahkota bunga ini adalah perhiasan bunga ya anak-anak. Jadi warna yang menari itu berguna untuk memikat kupu-kupu atau serangga lainnya agar hinggap pada bunga. Jadi warna menarik pada bunga ini itu digunakan untuk menarik perhatian kupu-kupu dan serangga agar hinggap di bagian bunganya. Nah, serangga tersebut nanti digunakan untuk penyerbukan. Nah, untuk nanti penyerbukan sehingga muncullah bunga yang baru, tanaman yang baru. Nah, selanjutnya anak-anak, bagian-bagian tumbuhan yang lain selanjutnya yaitu benang sari. Nah, benang sari itu ini ya anak-anak, benang sari. Benang sari ini terdapat di bagian tengah bunga berdekatan dengan mahkota bunganya ya anak-anak. Benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari ini terdiri atas tangkai dan kepala sari. Selanjutnya adalah putik. Putik ini terdapat di bagian tengah-tengah bunga. Nah, ini ya, ini ada tangkai putik. Kepala putiknya di sini. Nah, biasanya putik ini dikelilingi oleh benang sarinya. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Putik ini terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Ini tangkai putiknya ya. Di bagian dasar tangkai putik terdapat bagian yang kelak akan menjadi buah dan biji. Nah, ini ya. Apabila serbuk sari berhasil menempel di bagian putih ini, di bagian kepala putih, maka akan terjadi proses penyerbukan. Itu ya. Proses penyerbukan merupakan awal perkembangbiakan tumbuhan. Itu. Jika bunga memiliki semua bagian kecuali putik, bunga tersebut disebut bunga jantan
Namun, jika bunga memiliki semua bagian kecuali benang sari, bunga tersebut disebut dengan bunga betina. Lalu, jika bunga memiliki tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik, maka bunga tersebut disebut dengan bunga sempurna. Seperti ini ya anak-anak. Bunga ini memiliki lengkap, ada tangkainya, ada kelopaknya, mahkota, benang sari, dan putik. Itu disebut dengan bunga sempurna. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan dengan umbi. Nah, macam-macam umbi sendiri ini yaitu ada umbi akar, contohnya wortel. Ada umbi batang, contohnya kentang, talas, dan ubi jalar. Selanjutnya ada umbi lapis, contohnya bawang. Nah, pernah lihat bawang enggak anak-anak? Bawang di dapur itu ini berlapis-lapis ya, ini makanya disebut dengan umbi lapis. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan dengan spora. Nah, bentuk spora ini seperti biji ya anak-anak, ini yang dimaksud sporanya itu ini seperti biji, tetapi biji ini itu sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Spora dibentuk di dalam kotak spora atau sporanium. Kotak spora ini nantinya akan pecah jika spora telah masak. Kalau sporanya telah masak, maka spora ini akan pecah. Nah, selanjutnya spora yang telah masak ini akan keluar dan diterbangkan oleh angin. Nah, jika spora yang terbang tadi jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya apa yang perkembangbiakannya dengan spora, yaitu contohnya tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Nah, anak-anak kita lanjut ke pembahasan materi PPKN ya, yaitu kerjasama. Nah, kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Ada banyak sekali kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara bekerja sama. Nah, kerjasama itu dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Kerjasama di lingkungan rumah misalkan membersihkan lingkungan rumah, menyapu, mengepel bersama saudara ataupun orang tua. Nah, contohnya kalau bekerja sama di lingkungan sekolah antara lain membersihkan kelas, mengerjakan tugas kelompok, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kalau di masyarakat contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, manfaat kerjasama itu banyak sekali anak-anak. Yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Karena apa menjadi ringan? Karena pekerjaan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Lalu yang kedua yaitu pekerjaan menjadi cepat terselesaikan. Jadi kalau kita bekerja sama, saling bekerja sama, maka pekerjaan itu cepat selesainya. Yang ketiga yaitu terciptanya hubungan yang akrab dan saling membutuhkan antar sesama. Jadi kalau kita saling bekerja sama, saling tolong menolong, kita akan dapat menciptakan hubungan yang akrab. Lalu selanjutnya manfaat kerjasama yaitu terciptanya kerukunan. Nah, dengan saling kita tolong menolong tersebut, maka kita akan semakin rukun. Selanjutnya yaitu memperkuat hubungan kekeluargaan. Nah, begitu ya anak-anak manfaat dari kerjasama tersebut. Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai. Semoga anak-anak bisa menyerap informasi dari pembelajaran video tadi ya anak-anak.
Sehat selalu dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.